Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dari Oktaviani, NIM 21103-1119 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada LKM 6 mengenai Awatara dan Orang Suci. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, peka untuk menerima getaran-getaran gaib, belas asih, dan memiliki kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama yang dimana tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Orang suci dipandang mampu atau paham tentang ajaran agama Hindu. Di dalam agama Hindu memiliki banyak sebutan atau gelar untuk orang suci, yakni Sulinggih, Bagawan, Maharesi, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Yang kedua, cara penyucian lahir dan batin yang dilakukan oleh orang suci ada dua. Yang pertama, Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Eka berarti satu, dan Jati yang berasal dari akar kata Ja yang artinya lahir. Jadi, Eka Jati adalah lahir sekali yang dimana lahir hanya dari ibu kandung sendiri. Proses upacara Eka Jati dilaksanakan dengan cara Mawinten. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati ialah pemangku, pinandita, balian, dalang, dan lain sebagainya. Yang kedua, Dwi Jati. Dwi Jati berasal dari dua kata, yaitu Dwi berarti dua, dan Jati berasal dari akar kata Ja yang berarti lahir. Jadi, Dwi Jati adalah lahir untuk kedua kalinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Sesana Pinandita sebagai seorang Sulinggih. Kelahiran yang pertama yaitu sebagai bayi dari kandungan ibu, dan kelahiran yang kedua yaitu dari kaki seorang guru suci atau nabe melalui upacara madiksa. Yang ketiga, orang-orang suci agama Hindu, Pandita Pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Dikarenakan orang-orang suci telah berjasa menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Hindu, mengajarkan Weda kepada umat manusia, menuntun umat manusia sesuai ajaran Weda, dan menuntun umatnya untuk selalu berbuat hal kebaikan. Lalu sebagai seseorang atau tempat bagi umat manusia untuk meminta arah atau petunjuk tentang kerohanian, lalu menyelesaikan yatnya yang diminta oleh orang yang sedang melaksanakan upacara yatnya, lalu ada melayani umat manusia yang berkeinginan untuk sembahyang di tempatnya bekerja atau bertugas, dan yang terakhir, memberikan contoh perilaku dan teladan yang baik kepada umatnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan-peranan orang suci tersebut dalam kehidupan beragama sangatlah besar. Hal ini dikarenakan dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan petunjuk agama bagi umat manusia awam. Maka dari itu, kehidupan beragama pun menjadi harmonis. Yang keempat, jelaskan pengertian orang suci, pandita, dan pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah disucikan melalui suatu proses sakral yang disebut dengan Dwijati atau Madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses Madiksa disebut dengan orang yang lahir dua kali. Setelah melakukan proses Madiksa, orang suci tersebut diberi gelar sebagai Sulinggih. Pandita berasal dari kata pandit yang berarti terbelajar, pintar, dan bijaksana. Sedangkan Pinandita adalah golongan orang suci yang ruang lingkupnya terbatas dengan penyuciannya melalui upacara Eka Jati atau Mawinten. Pinandita berasal dari kata pandita, kemudian mendapatkan sisipan in dan di. Pinandita dikenal dengan sebutan pemangku. Yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita, dan pinandita. Pandita atau Sulinggih adalah orang suci yang telah melakukan proses upacara madiksa atau Dwijati. Seorang pandita atau Sulinggih mempunyai wewenang untuk muput suatu upacara yatnya. Adapun tugas dari seorang pandita adalah sebagai berikut. Yang pertama, memimpin upacara yatnya. Yang kedua, melakukan surya sawana, yaitu pemujaan kepada Ida Sayang Widi setiap pagi saat matahari terbit. Yang ketiga, Wedat Yaba atau mempelajari kitab suci Weda.
dan Weda Raksana atau menjaga dan menyebarkan ajaran Weda. Dan yang keempat, Ngaloka Palesraya yaitu membina dan menuntun umat Hindu di bidang agama. Sedangkan Pinandita adalah orang suci yang telah melakukan penyucian diri tahap awal atau mewinten. Seorang Pinandita atau pemangku memiliki wewenang untuk memimpin upacara yatnya pada tingkatan tertentu. Nah, adapun tugas dari seorang Pinandita adalah sebagai berikut. Yang pertama, memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas. Yang kedua, memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil seperti odalan, upacara otonan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, membantu sulinggih dalam menyelesaikan upacara yatnya pada tingkatan tertentu. Dan yang keempat, memberikan contoh dan teladan yang baik. Yang keenam, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Di Indonesia, orang suci dikenal dengan nama Pandita dan Pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Namun, dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Widibasa. Para resi yang menerima wahyu dari Tuhan atau Brahman disebut dengan Sapta Resi. Nah, adapun Sapta Resi tersebut adalah Maharesi Gresmada, Maharesi Wiswamitra, Maharesi Wamadewa, Maharesi Atri, Maharesi Bharadwaja, Maharesi Wasista, dan Maharesi Kanwa. Selain Sapta Resi, terdapat juga beberapa Maharesi dikenal dan disebut dalam kitab suci karena peran dan jasanya adalah yang pertama ada Bhagawan Bhargu, lalu Maharesi Agastya, Bhagawan Braspati, Empu Tantular, Empu Kuturan, Empu Baradah, Dahyang Astapaka, Dahyang Markandeya, dan Dahyang Dwijendra. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar yang berasal dari bahasa Sanskerta dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Nah, terdapat pada Bhagavad Gita ayat 4 sloka 7 yang bunyinya Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata Abhyutanam adharmasya tadat manam srijam yaham. Artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Yang kedua terdapat pada Bhagavad Gita ayat 4 sloka 8 yang bunyinya Paritranaya sadunam Winasaya caduskritam Dharma samstapanartaya Sambawami yuge yuge. Artinya, untuk menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma, maka aku sendiri menjelma pada setiap zaman. Yang kesembilan, sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama, Matsya Awatara, yang kedua, Kurma Awatara, ketiga, Waraha Awatara, keempat, Narasingha Awatara, kelima, Wamana Awatara, keenam, Parasurama Awatara, ketujuh, Rama Awatara, kedelapan, Krishna Awatara, kesembilan, Buddha Awatara, dan yang terakhir, Kalki Awatara.
Dan soal yang terakhir, jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama, Purusa Awatara, yaitu awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang memengaruhi penciptaan dunia semesta. Awatara tersebut yakni Wasudewa, Sankarsan, Pradyumna, dan Aniruddha. Lalu yang kedua, guna awatara, yaitu awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara-awatara tersebut yakni Brahma, yaitu pengatur nafsu dan hasrat atau rajas, Wisnu, pengatur sifat-sifat kebaikan atau satwam, dan Siwa, yaitu pengatur sifat kemalasan atau tamas. Yang ketiga, Lila Awatara, yaitu awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman bagi menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bhakti dan moksa. Yang keempat, Manwantara Awatara, yaitu awatara yang diyakini bagi pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Dan yang kelima, Saktia Wesa Awatara, yang dimana terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama, makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, dan yang kedua, makhluk diberkati yang mendapatkan daya dari Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan termasuk awatara yang istimewa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.